Terus dia tiba-tiba, gimana kabarnya Kak? Oke. Sehat? Padahal itu lu tuh orang pertama yang jadi ketua OSIS dari Buyut, bener gak sih? Oke. Pesan-pesan buat Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. You know you love me, I know you care. Karena kamu ketua OSIS, itu awal perjalanannya gimana sih? Kok bisa tertarik sama OSIS itu gimana? Yang ngechatin aku pakai akun fake gitu Pak. Itu kalian juga tingkatin juga motivasi semangat belajar. Halo Ko, Halo apa Pak. kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Iya. Kalau Bapak gimana? Kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Nih Alhamdulillah. datang ke SMA ya? Iya Pak. Datang jam berapa tadi? Oh tadi kesini datang setelah zuhur Pak, sekitar jam 12:30. Jam setengah 1. Oke Ko, pakai dulu seat beltnya biar kita lebih safety kali ya sebelum memulai perjalanan kita yang lumayan panjang ini nanti. Ini kita berangkat dari SMA Negeri 1 Kota Gajah, yang mana ini sekolah lu ya dulu ya? Ya sekolah aku Pak dulu Pak. Fresh banget ini Pak, barusan lulus dari SMA ini. Lulus 2025 ya? 2025, fresh Oke. banget angkatan. Ini kita santai aja kok ya. Ya santai Pak. Kita kan baru ketemu nih. Ya. Lu kan selaku alumni dan udah keluar karena lu udah lulus ya. Jadi kita mungkin biar Enjoy lebih gitu ya, enjoy Pak, ya. aja lah ya. Ngomong-ngomong, panjangan lu tuh namanya siapa sih kok? Kepanjangannya? Ya jadi kenalin nama aku Juniko Putra Pratama. Pak. Ah, Aku kebetulan alumni dari SMA Negeri 1 Kota Gajah, angkatan 43. Angkatan fresh yang baru lulus di tahun ini. baru lulus tahun ini. Terus juga kebetulan di sini aku sebagai ketua OSIS periode 2023-2024. Berarti Bapak masuk itu kamu udah kelas 12 ya? Udah kelas 12 kan? Iya, Nah, Pak. kelas 12. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 11 kan Bapak nggak tahu nih track record Unico Iya. kayak apa kan? Iya. Nah, makanya agenda ini nih kita selenggarakan itu buat ya mengangkat sekaligus diskusi ringan tentang gimana sih cerita alumni dan gimana sih perjuangan dulu ketika jadi ketua OSIS yang tadi lu bilang kan, jadi Iya. ketua OSIS periode 2023-2024. Sambil jalan kita hidupin musik ya kok ya. Oke. I wanna to go home, all the chains are still on you. When all the times come, baby, it's all wrong. But all the plans we made for sure. Ngomong-ngomong, kelahiran mana kok? Aku kelahiran Buyut Ilir, Pak. Buyut Ilir. Iya. Buyut Ilir tuh berarti di arah Sosuge ya? Iya. Nah, itu anak keberapa? Aku anak pertama, Anak kebetulan. pertama. Anak pertama punya adik berarti ya? Punya Berapa adiknya? adikku satu. Satu. Oh, Sekarang- berarti cuma berdua bersaudara. Iya, cuma 2 bersaudara. Oke. Biasanya kalau sekolah naik apa kok? Aku biasa dulu sekolah naik motor, Pak. Motor. Dari kelas 10 naik motor. Aku Nah, semenjak dari SMP tuh kelas 1 udah disuruh bawa motor sendiri, Dulu Pak. SMP-nya di mana emang? Di SMP Negeri 2 Kota Gajah, Pak. Oh, di sini juga. Iya. Padahal sebenarnya SMP nggak boleh bawa motor ya. Kan belum punya SIM kan? Iya, belum punya SIM. Nah, tapi ya oke lah ya. Karena orang tua juga sibuk Kerja dua-duanya ya? Dua-duanya. Jadi nggak ada yang bisa nganterin. Oh. Si Berapa Pak, jam sih alhamdulillah. dari Buyut Ilir ke SMA? Oh, sekitar 20 menitan, Pak. Sekitar 20 menitan ya, lumayan lah ya. Lumayan. Setelah lulus, itu Iya. ngapain aja sih? Kan Oh. berarti biasanya kan kesibukannya sekolah pagi, berangkat pagi, pulang sore, apalagi lu kan ketua OSIS ya, yang pasti sibuk banget tuh. Nah, setelah lulus menjalani aktivitas hari-hari lu apa biasanya? Kalau sekarang kegiatanku selama liburan ini nggak jauh beda sama kayak sekolah, Pak. Jadi dulu itu kan aku bangun pagi terus sampai sekarang. Oke. Bangun pagi jam 5 udah bangun itu melaksanakan sholat subuh. Aha, Terus juga bantu orang tua yang pastinya. Oke. Nah kalau dulu bedanya dulu berangkat sekolah itu pagi, sekarang bangun pagi untuk berangkat bimbel. Oke, Kebetulan berarti aku juga ikut bimbel, Iya. Pak, untuk mengisi waktu luang juga sembari persiapan juga itu. berarti fokus lu sekarang ya memang buat prepare kuliah gitu ya. Iya. Jadi masih sibuk-sibuk juga gitu ya. Masih sibuk, Biasanya kan mungkin kalau udah lulus ya, oh saatnya gua santai rebahan gitu kan. Iya, Tapi pasti ada bedanya kan kok ya, yang biasanya pagi bangun pagi langsung prepare buat sekolah, sekarang udah agak nyantai dikit lah mungkin ya. Iya. Tapi kalau bagiku nggak ada hari libur, Pak. Jadi semua harus didor Gitu. gitu. Ya, bagus lah itu, berarti nggak ada perubahan antara yang masih sekolah atau yang udah lulus. Selama kamu di sekolahan, ada nggak sih tempat favorit, tempat nongkrong, tempat lu tuh
berpikir merenung di situ tuh? Misalkan lu lagi banyak ya penat lah ya, tugas banyak, atau lu pengen ngerjain des OSIS gitu. Ada nggak tempat-tempat nongkrong favorit lu tuh? Wah. Dimana lu bisa nyaman di situ lah? Pastinya ada Pak. Di mana tuh? Kebetulan karena Ini jangan diikutin ya, tapi kalau nongkrongnya positif ikutin. Gimana tempat nongkrongnya tuh? aku dulu tempat nongkrong aku selama di sekolah yang paling nyaman itu tuh di ruang OSIS Pak. Ruang Bukan OSIS. menyalahgunakan, tapi Oke. emang di ruang OSIS itu tuh kita bisa mendapatkan suatu ketenangan untuk Kayak bener-bener merefleksikan tempat diri, kerja gitu. lu gitu Iya, lah ya. tempat kerja. Ya, jadi nah, gimana tuh kalau misalkan ini temen adik-adik kelas lu nih bukan bukan anggota OSIS, kira-kira Masuk ke ruang OSIS gitu Pak. enggak, maksudnya Oh, kira-kira kayak nongkrong tempat terbaiknya nongkrong tuh ya terbaik gitu. gimana? Oh, kalau saran dari aku kayaknya ruang perpus. Ruang perpus. Ruang perpus itu kan kita banyak buku-buku gitu. Jadi untuk merefleksikan diri, untuk merenung itu kayaknya lebih tenang Lebih gitu. tenang ya, karena ya kita di situ juga bisa baca-baca. Bisa sambil buku ya. baca-baca buku kalau kita Oke. bosen gitu, Pak. Nah, ada satu lagi nih, Mana Pak. tuh? Kalau jam pelajaran itu masih ada gitu ya, Pak ya. Terus juga kayak misal guru tuh boring atau gimana. Itu aku dari jam dulu kayaknya udah ada. Itu mereka alasan izin ke toilet, tapi melipirnya ke kantin gitu, Pak. Jadi aku nggak munafik, tapi di Oke. sini aku juga pernah kayak gitu. Iya sih, ya sebenarnya guru-guru juga tahu sih kok. I know you love me, I know you care. Just whatever, I'll be there. You are my love, you are my heart. Never, never, ever, ever be apart. Bapak pengen tahu dulu, karena kamu ketua OSIS, itu awal perjalanannya gimana sih? Kok bisa tertarik sama OSIS itu gimana? Dulu itu aku itu sempet nggak ada rasa pengen jadi ketua OSIS Pak atau penyalon OSIS. Karena juga kan dulu itu teman-teman aku ya Pak ya, itu nggak ada tertarik juga yang namanya sama OSIS. Karena kebetulan juga kata teman-teman aku kan waktu itu masih kecil itu Ya, jadi kayak masih dengerin Ya, masih kata-kata kelas 10 orang lah ya, iya. masih kelas 10 ya. OSIS tuh nggak enak, terus juga capek, ribet, banyak aturan. Oke, Tapi berarti nggak ada ketertarikan sama sekali lah ya. nggak ada. Oke, terus apa Karena- yang nge-trigger lu tuh? Karena kebetulan aku di SMP juga udah ikut OSIS Pak. Jadi dalam diriku tuh kayak ngomong, kenapa kita nggak nyoba lanjut aja gitu? Siapa tahu nanti kan kita mencari pengalaman baru di SMA Oke. gitu. Oh, jadi dulu dari SMP itu udah ikut OSIS ya, tapi Sudah, Pak. bukan ketua, tapi Bukan anggota Nah, biasa. sekarang di SMA lu pengen cari motivasi lebih lah di Iya. dunia organisasi. Karena memang OSIS tuh organisasi intrasekolah yang memang banyak pengalaman kita di situ. Nah, jadi kita lulus dari OSIS tuh punya kayak banyak wawasan pengalaman yang kita punya. Ketua OSIS tuh banyak digandrungi nggak sih? Lu Ya. gimana soal ada nggak yang mungkin WA-in lu gitu kan? Biasanya bahasa basinya apa yang biasa lu dapetin gitu? Ya nggak apa-apa, ini kan soal dulu masa lalu yang udah bisa lu publish. Karena biasanya bahasa basinya apa? Malam. Aku dulu waktu itu ada adik kelas yang ngechat ini Pak. Halo Kak, assalamualaikum. Terus aku jawab kan, waalaikumsalam. Terus dia tiba-tiba nanya, gimana kabarnya Kak? Oke. Sehat. Padahal itu siang, aku kayaknya pernah ketemu sama orang itu Pak. Jadi Oke. ini anak perasaan tadi kayaknya ketemu ya. Terus juga aku jawab, alhamdulillah baik. Kalau kamu aku tanggepin balik gitu. Kalau Tanggepin. kamu gimana kabarnya? Aku tanyain balik. Sehat Kak. Oke. BTW, kakak tadi gemesin banget gitu ya. Jadi Ini nih yang Bapak maksud. Jadi memang banyak kan kayak gitu, gak cuma 1-2 kan? terus Bapak tau nggak Pak? Apa tuh? Ada juga yang ngechatin aku pakai akun fake gitu Pak. DM Instagram aku tuh Pak. Aku kan cek profilnya. Ya. Akun fake itu yang followersnya 0 terus Nol. mengikuti 0. Ah. Tiba-tiba nge-DM aku Pak. Kak Jun, besok boleh vote bar gak? Lah, aku aja nggak tahu Siapa kamu lu ya? siapa. Kok tiba-tiba minta vote bar? Tapi kadang kayak gitu nggak aku tanggepin Pak. Iya. Gimana sih kok enaknya dan nggak enaknya jadi ketua OSIS itu gimana? Enaknya apa dulu nih? Enaknya dulu. Nah, kalau enaknya yang pertama Bentar dulu. Lu kan tadi bilang dari Buyut ya? Iya. Lu tuh orang pertama yang jadi ketua OSIS dari Buyut, bener gak sih tuh? Isu-isunya gitu ya? Isu-isunya gitu kata Bapak Ibu guru juga gitu. Ya, semoga lu bisa jadi apa ya, acuan ya, Amin. atau Istilahnya kita kayak membawa perubahan untuk Buyut ya. Bisa jadi contoh lah gue ya. Mungkin adik-adik kelasmu nanti yang dari Buyut ya bisa ngikutin jejakmu kan gitu kan? Semoga. Oke. Nah, Iya. sekarang balik ke tadi tuh kok. Gimana? Apa enak nggak enaknya jadi ketua OSIS? Enaknya dulu ya Pak ya. Enaknya dulu boleh. Kalau menurut aku enak itu semua enak Pak. Karena juga kan kita mendapat
pengalaman baru gitu ya Pak ya. Oke. Apalagi relasi. Oke. Terus juga lebih dekat gitu sama guru-guru. Jadi dapat privilege Dapat lebih lah ya privilege, ke ya. Akses ke guru ya. Akses ke Oke, gurunya. terus juga kita tuh kayak tahu apa itu arti kepemimpinan, terus Oke. juga organisasi, Oke. bisa memanage waktu Iya. gitu. Masih banyak sih Pak kegiatan-kegiatan positif di organisasi itu. Terus kurangnya gitu ya Pak ya. Kalau kekurangan itu yang paling sering itu miskomunikasi antar pengurus sih Pak. Oke. Misal- Biasanya apa tuh? Komunikasi apa yang Kayak- sering lu miss? Kita itu tuh informasinya yang pertama udah dikasih informasi yang ini. Oke. Terus nanti ada pengurus lain yang ngasih informasi itu beda gitu. Oke. Jadi di situ miskomunikasi. Iya, iya. Terus yang kedua itu ada yang namanya perubahan jadwal secara mendadak. Oke. Nah, itu hampir setiap event itu Pak, kita kalau ngelaksanain event itu pasti nanti ada perubahan jadwal secara mendadak. Entah itu dari pihak sekolah yang tidak bisa di tanggal itu. Jadi tapi alhamdulillah itu masih bisa kita toleransi karena itu bisa dibilang makanan kita sehari-hari gitu Pak. Buat lu ya sedikit hambatan tapi it's okay lah ya. It's okay. Jadi pengalaman tadi itu karena Iya. memang ngurus sesuatu tuh kan nggak gampang ya kok ya. Gampang Pak. Kadang ada perubahan jadwal, ada yang memang ada keterbatasan lain, Iya. peralatan kurang, kadang-kadang itulah di organisasi dan pasti itu ilmu banget tuh buat lu. Ya, Ya kan? alhamdulillah. Ada, jadi kita ada bekal gitu Pak, Mm. buat nanti setelah lulus dari SMA ini, entah itu nanti ke dunia perkuliahan atau dunia Oke. pekerjaan. Itu diriku menahan berat jutaan rindu, apalagi menahan egoku. Takkan ku biarkan kau menangis, takkan ku biarkan kau terkikis, terluka perasaan oleh semua ucapanku. Lu kan ketua OSIS, which is banyak bawahan-bawahan ya kok ya. Iya. Lu megang anggota-anggota lu, divisi-divisi lu yang memang harus lu atur juga. Nah, yang Bapak pengen tanyain tuh, ya lu kan masih muda nih. Gimana cara lu memanage, menghandle teman-teman sebaya lu tuh gimana? Kalau dari aku pribadi ya Pak ya, yang pertama itu kita pendekatan dulu dengan orang itu. Personalnya. Personal. Oke. Terus kita kayak memahami ciri karakteristik orang itu kayak gimana. Oke. Terus juga kita kayak tahu kekurangan terus kelebihan mereka itu apa. Jadi setelah dari situ kita tuh tahu itu Pak, gimana nanti orang itu ke depannya. Jadi Oke. kita bisa tahu plus minusnya gitu. Oke, lu bisa jadi lebih bisa memandang personal. Oh, Iya. ini anggota saya yang ini tipikalnya begini, yang Iya. satunya tipikal begitu, Iya, gitu ya. benar. Terus yang kedua Mm-mm. itu kita memperlakukan mereka itu dengan sama Pak. Jadi Oke, kalau prinsip bagus aku tuh. dulu jadi ketua, aku itu kayak nganggap mereka itu sama gitu Pak Hak. Jadi aku nggak nganggap di situ aku sebagai ketua, mereka sebagai bawahan. Enggak, aku nganggap mereka sama. Kita sama. Kita cuman beda titel doang Oke. kalau misal dibilang gitu. Terus juga aku lebih suka tipikal orang karena aku sendiri juga kayak gitu. Aku tipikal orang yang langsung turun langsung ke lapangan Oke, buat bantu mereka gitu. Pak. belusukan lah ya kalau Iya. istilah sekarang ya. Ya, Oke. siap untuk kayak apa bantu mereka. Mm-mm. Misal kayak kita ngatin event nyari-nyari bambu lah, aku siap. Aku lebih suka pemimpin kayak gitu daripada cuman bisa nyuruh-nyuruh doang. Oke, Gitu. terjun langsung lah ya. Tuh, tadi kan lu bilang tuh, berarti setelah lu lulus nih dari sekolahan, lu bilang sekarang fokusnya belajar tuh, belajar bimbel. Iya. Emang belajar bimbel buat apa tuh tadi? Bapak belum nanya tuh. Nah, untuk bimbel waktu aku liburan, ini kan kebetulan aku juga alhamdulillah keterima SNBT. Mm-mm. Pak. Jadi sewaktu liburan ini perjalananku tuh nggak cukup sampai di situ aja Pak. Oke, Jadi aku itu lagi juga memperjuangin kedinasan Pak. oke. Karena tujuan Bentar. Sebelum ke dinas tuh, itu tadi SNBT ya, berarti ikut Iya. seleksi perguruan tinggi ya. iya kemarin ikut. Oke, terus akhirnya lu Akhirnya keterima di Unila, jurusan. jurusan proteksi tanaman. Lu ngerasain berat nggak sih perjuangannya sampai keterima di Unila akhirnya? Berat Pak, Tapi lu karena seneng nggak? alhamdulillah seneng banget Pak. Oke. Walaupun kita belum diterima di pilihan pertama, tapi kenapa sejahat itu? Ya nggak jahat ya sebenarnya ya, tapi emang belum rezeki Belum aja sih rezeki. itu tadi ya. Mungkin next time di lain waktu kita bisa bertemu Kan lu dengan juga Alam biru itu. masih punya waktu ya, artinya kan lu tahun depan sebenarnya masih bisa ikut kan? Masih bisa Masih bisa Pak. Cuman aku sekarang lebih prioritasin ketujuan awalku Pak, kedinasan. Oke, sekarang lagi fokus ke Kedinasan. dinas. Apa tuh yang udah lu lakuin untuk masuk ke kedinasan tuh?
Nah, jadi selama waktu liburanku ini Heeh. aku berambisi gitu Pak, kayak udah ikut bimbel sana sini untuk Oke. masuk ke kedinasan itu. Selama lu belajar, lu ngerasain bosen nggak sih kok kayak burnout gitu kan? Biasanya kan anak-anak muda, apalagi ya baru lulus kuliah ya, terus kita dihadapkan dengan persaingan ketat perguruan tinggi, di mana seluruh Indonesia itu ya ikut daftar, terus lu harus berjuang, belajar mati-matian, ikut bimbel. Nah, ada nggak lu merasa kok gini amat ya, bosen banget gitu, atau merasa kayak sampet bahkan putus asa? Ada nggak proses belajar itu tadi? Kalau dari aku sendiri, alhamdulillah aku jauh dari kata-kata Oke. bosen ataupun putus asa gitu. Oke. Karena dalam diri aku udah aku tanemin motivasi semangat belajar. Mhm. Jadi aku udah berambisi kalau aku itu bisa, aku bisa kayak, karena tujuanku juga kan kayak, nggak tujuanku aja sih, tujuan kita semua pasti kan kayak membahagiakan kedua orang tua. Oke. Jadi untuk orang tua itu apa salahnya kita kayak berambisi gitu. Jadi Oke. alhamdulillah untuk saat ini nggak ada kata-kata bosan untuk belajar. Jadi nggak ada titik jenuhnya ya. Biasanya kan ada titik jenuh tertentu, oh, kok gini amat, berarti lu udah bisa handling semua. Mungkin ada sedikit ya kok ya. Iya. Mungkin dari sedikit-sedikit pasti ada, tapi lu pandai untuk handling mood gitu tadi untuk bisa ya bangkit lagi semangatnya lah ya. Ya, Selama lu daftar-daftar di perguruan tinggi negeri, terus sampai sekarang masih lu berjuang di kedinasan, itu support orang tua lu gimana kok sama lu? alhamdulillah Pak, orang tua itu kayak mendukung penuh Mendukung gitu, ya? nggak mau gimana. Jadi aku mau ngucapin terima kasih kepada kedua orang tuaku, ayah, umi, yang sudah menjadi bagian cerita dari hidupku sampai saat ini. Terus buat adik-adik lu nih yang mau daftar, Nah, buat adik-adik yang mau daftar ataupun lagi ngejar suatu impiannya, itu kalian jangan lupa belajar guys. Kalau kalian nggak belajar, itu sama aja kalian bohong, nggak ada usaha yang mengkhianati hasil ya gitu. betul sih. Jadi, kalau kalian berambisi pada apapun, itu kalian harus tetap belajar. Itu belajar, itu kata paling nomor satu yang paling bakal aku kasih tahu. Iya, Karena kalau nggak belajar juga, nggak ada apa-apa gitu ya Pak ya. iya betul. Ya nggak ada kesuksesan yang hanya tidur rebahan aja, yang Ya, jelas itu kan. benar. Jadi butuh usaha. Terus juga tanemin motivasi dalam diri kalian itu. Kalau kalian itu semangat belajar, terus kalian tuh berambisi, kalau kalian itu bisa. Oke. Gitu. Not. Di notes ya. Nah, untuk teman-teman minta tolong doanya, semoga aku bisa tembus one shot di kedinasan. Doain ya teman-teman adik-adiknya Juniko nih yang kelas 10, 11, 12. Meskipun yang kelas 10 lu belum lihat ya Jun ya. Belum Tapi ngeliat. kan ini nih ada kakak kelas kalian. Nah, ini lagi berjuang nih. Dan mungkin doanya teman-teman di sini atau adik-adik kelasnya bisa berbalik. Siapa tahu nanti dikasih kemudahan waktu Amin, kalian juga daftar sekolah-sekolah favorit kalian lah ya, nggak cuma kedinasan. Oke, kita udah jalan jauh nih kok ya. Kita muter balik dulu. Di mana ya putaran balik ya? Oke, yang di depan sana Pak. Oke. Ya bisa. Oke. Oke, kita sambil jalan pulang kok. Ya. Selama lu sekolah dari kelas 10 sampai kelas 12, itu yang lu bisa petik tuh apa dari pembelajaran, terus apa motivasi lu buat adik-adik lu kok nanti yang kelas 10, 11, 12 yang sekarang lagi berjuang juga nih dan bakalan nanti juga ngikutin jejak lu tuh berjuang juga di perguruan tinggi. Saran motivasi dari aku yang pertama dari kelas 10 ya. Untuk kelas 10, kalian itu harus semangat belajar. Oke, semangat Terus juga belajar. kalian itu kan bukan anak SMP lagi. Mhm. Jadi kalian harus bisa beradaptasi dengan lingkungan SMA. Oke. Terus yang untuk kelas 11 itu kalian juga tingkatin juga motivasi semangat belajar. Terus juga tongkat kepemimpinan organisasi ekstrakurikuler itu ada di tangan kalian. Jadi saran dari aku, kalian jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kalian harus berani keluar dari zona nyaman. Oke. Kalian harus berani mencoba hal-hal baru yang nantinya itu ya pasti bermanfaat ke depannya. Nah, untuk yang kelas 12, kalian sebentar lagi, ini mereka ada ujian TKA gitu ya Pak? Betul, sekarang ada TKA. Nah, untuk adik-adik kelas 12, teman-teman kelas 12, itu kalian juga tingkatin semangat belajar kalian. Kalian udah mulai harus fokus sama kehidupan pembelajaran, karena itu juga untuk masa depan kalian yang akan kalian tentukan juga sendirinya. Jadi kalian jangan bermalas-malasan, kurang-kurangin kalian bermalas-malasan. Nongkrong-nongkrong nggak penting ya kok ya. Penting itu kurang-kurangin. dikurang-kurangin, karena kehidupan kalian udah mulai bisa dibilang serius gitu ya Pak ya. Yes, betul. Jadi itu saran dari aku, semoga kalian bisa mendengarkan. Oke, Oke, udah bukan waktunya lagi main-main yang jelas. jangan nyantai-nyantai. Terus pesan buat
guru nih apa kok? Lu kan pasti yang tadi lu bilang tuh banyak privilege selama lu jadi ketua OSIS, banyak kenal guru. Nah, apa tuh pesan-pesan lu buat guru-guru tuh? Ya, Guru-guru pesan- SMA kita ya. iya, Oke. pesan-pesan buat Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Aku mengucapkan banyak beribu kata terima kasih. Yang pastinya kata terima kasih aja nggak bakal bisa cukup buat membayar itu semua. Tapi Juniko usahain di sini pembelajaran yang selama Bapak Ibu guru kasih, motivasi yang selama ini Bapak Ibu guru kasih, terus semangat-semangat yang Bapak Ibu guru kasih. Semoga nanti Juniko bisa membayar itu semua dengan hadiah kesuksesan. Ya amin lah ya itu ya. Amin. Ada nggak sih kok momen lu yang paling berkesan selama lu jadi ya di sekolah lah, nggak cuma jadi ketua OSIS saja. Banyak Pak. Apa tuh contohnya? Aku kalau sama Bapak Ibu guru itu kan deket gitu ya Pak. Mm-mm. Jadi aku selalu disupport sama mereka, terus juga aku dikasih semangat belajar, terus juga dikasih kepercayaan tuh Pak Oke. untuk bisa ngehandle suatu masalah itu. Dan akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah aku bisa ngelewatin itu semua. Oke, jadi lebih ke yang disampaikan, yang pesan yang bisa lu ambil tuh lebih ke kedewasaan itu ya. Iya. Nah kan sebenarnya ya guru itu memang mendidik kita untuk lebih dewasa, Betul. lebih bisa memberikan kontribusi baik banyak buat masyarakat, bisa memilih mana baik mana buruk ya. Di luar ya tentunya pembelajaran yang formal gitu ya. Di luar itu kan banyak sekali kadang-kadang ilmu-ilmu kehidupan yang kita juga dapetin dari guru ya. Iya. Ya kalau ilmu formal kan pasti itu, nggak Pasti. mungkin guru mata mapel ekonomi nggak ngasih ekonomi, nggak mungkin. Iya. Yang jelas ada hal lain yang moral sih ya, lebih ke pesan moral yang bisa disampaikan oleh guru. Oke, lu kan anak pertama ya kok, jadi iya bisa memaksimalkan lah kok ya, karena biasanya Amin. harapan anak pertama itu cukup besar di Cukup pundaknya, besar. apalagi punya adik kan ya. Nah tanggung jawabnya kayak misalkan bapak dulu punya kakak pertama itu, dia gimana caranya biar adik-adiknya bisa sekolah. Iya bapak tetap doa semoga apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu jalani Amin. saat ini berjalan dengan baik, diberikan kemudahan. Amin. Ya, ingat pokoknya belajar tetap, tapi minta doa ke orang tua itulah paling utama. paling utama. Dan doa-doa yang lain sebenarnya kita siapapun bersikap rendah diri, bersikap nggak sombong itu penting loh. Karena kadang-kadang kita tuh nggak tahu doa mana yang terkabul kan. Iya. Bisa aja kita tiba-tiba ngasih sedekah ke orang yang memang orang-orang itu membutuhkan, terucap satu kalimat semoga anak itu diberikan kemudahan, lah bisa aja doa dia yang tercapai kan gitu kan. Bisa. Jadi tetaplah rendah hati, jangan merasa mungkin punya power, punya finansial tinggi atau banyak gitu kita semena-mena. Itu aja sih pesan dari bapak ya kok ya. Iya, siap. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. It's come a long day from where we began. I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Ya, kita udah sampai sekolahan lagi nih kok. Ya kerasa ya. Nggak kerasa. Obrolan Cepet kita gitu. Kayaknya santai tapi lumayan juga nih ya kok ya. Lumayan. Gimana? Udah sampai sekolah lagi meskipun kamu udah nggak sekolah di sini. Tetap merasakan vibe-nya gimana kok? Vibe-nya kangen banget sih, Kangen Pak. ya? Apalagi pakai seragam sekolah. Iya, ini teman-teman pada pas pulang sekolah nih kok ya. Iya, Pak. Jadi keinget jadi Pengen kemarin sekolah lagi. pengen Tapi- sekolah lagi Pak Tapi kalau nggak bisa. pengen dong kalau sekolah lagi. Masa balik lagi? Cuman pengen kenangannya aja. Pak. kenangannya. Sekolahnya enggak ya. Sekolahnya. Oke, thank you kok. Thank you. Kapan-kapan kita jumpa Oke. lagi ya. Mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan sekali Siap. lagi teman-teman jangan lupa doain Doain ya. teman satu kita ini Juniko biar keterima di sekolah Amin. kedinasan. Oke. Amin. Ini nanti jangan langsung pulang lah ya, ngobrol-ngobrol dulu di Siap. ruang BK, atau mungkin mau nemuin ini kok adik-adik kelas yang OSIS ngasih arahan gitu mungkin. Ya nanti kalau ada kumpul-kumpul bisa. Oke, Gabung kita. malah ya biar nggak langsung pulang, sayang kan ya. Ya sayang banget. Kapan lagi kan ke SMA? Oke, guys.